Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidus syuhur. Wa huwal ghafurus syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga dapat menjalankan ibadah bulan puasa dengan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana atas mujahadah beliaulah kita dapat mengenal Islam. Pemirsa Lazismu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita tentang satu doa yang mana dapat menghindarkan kita dari yang namanya kesusahan dan kesengsaraan dalam hidup. Apa doa tersebut? Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma. Yang mana artinya adalah, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu daripada yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, dari hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan juga dari yang namanya doa yang tidak didengar. Hadirin pemirsa Lazismu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara tersebutlah yang dapat menjadikan hidup kita sengsara. Perkara yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat yang dapat membahayakan kita dan bahkan dapat membuat hidup kita sengsara. Contohnya adalah ilmu sihir. Ilmu sihir dapat merusak hubungan antara suami istri, dapat menghancurkan yang namanya kehidupan orang lain, bahkan dapat merenggut nyawa seseorang. Hadirin Lazismu TV yang dirahmati Allah. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menimbulkan rasa khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah suatu ilmu, pengetahuan atau penemuan yang disalahgunakan. Contohnya yaitu seperti halnya nuklir, yang mana nuklir tersebut yang sebenarnya suatu penemuan atau pengetahuan untuk yang namanya menjaga pertahanan negara, malah disalahgunakan menjadi senjata paling mematikan di hadapan dunia. Nah, sehingga menimbulkan terjadinya yang namanya peperangan dan lain sebagainya. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ma amilu ba'dalladzi ma amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena akibat dari perbuatan manusia. Allah menjadikan mereka merasakan dampak dari perbuatan tersebut, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Lazismu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua adalah qalbin la yakhsha, yaitu hati yang tidak khusyuk. Ciri utama orang mukmin yang mendapatkan kemenangan adalah kekhusyuan. Qala Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
telah menang orang-orang mukmin yang mana di dalam hatinya terdapat kekhusyuan ketika melaksanakan sholat. Khusyuk dapat mempunyai berbagai macam makna. Di antaranya adalah ad-dhara'ah yang berarti mengibah. Yang kedua al-inkhifat yang berarti merendahkan. Kemudian ad-dhullu yang berarti tunduk, dan juga as-sukunu yang berarti tenang. Lalu apakah kekhusyuan itu? Dari arti tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya kekhusyuan adalah kondisi hati yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kehadirannya sehingga kita sebagai hamba akan mengadu dengan penuh rasa tunduk, merendahkan diri dan mengharap belas kasihnya, sehingga kita akan merasakan ketenangan karena kita berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang dapat melindungi kita dari segala mara bahaya. Maka yang namanya kekhusyuan itu dapat yang namanya menjadikan seseorang itu tenang dalam menghadapi cobaan-cobaan hidupnya, sehingga mustahil untuk merasa cemas, mustahil untuk dia itu khawatir. Dan juga yang namanya khusyuk dapat mencegah kita dari yang namanya kemaksiatan, karena kekhusyuan dapat meredam gejolak hawa nafsu. Hadirin pemirsa Al-Azizmu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang ketiga adalah wa min nafsin la tashba, ya. Hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Setelah 2 poin di atas, kita timbul yang namanya ambisi, yang mana ambisi tentang dunia, selalu mengejar dunia hingga lupa untuk bersyukur dan akhirnya mengabaikan yang namanya akhirat, mengabaikan perkara-perkara akhirat. Ya, begitulah watak manusia sebenarnya, yakni keserakahan, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikannya, selalu ingin lebih, ya, selalu kurang dengan apa yang telah didapatkannya. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan minadz zahab, ahabba an yakuna wadiyan, walan yamla afahu illa turab, wa yatubullahu ala man taba." Yang artinya, jika seandainya Ibnu Adam mendapatkan yang namanya 1 lembah emas, maka dia akan menginginkan 2 lembah emas, dan hal itu tidak akan memenuhi mulutnya sampai kecuali tanah, atau maksudnya tidak akan pernah manusia merasa puas kecuali dia setelah meninggal dunia. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat kepada orang-orang yang bertaubat. Kemudian maka ketika 3 hal tersebut terkumpul pada diri manusia, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai atau untuk mewujudkan ambisinya. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik wa naudzubillahi min dzalik. Yang keempat adalah doa yang tidak didengar. Salah satu contoh doa yang tidak didengar telah dijelaskan dalam kumpulan hadis arba'in yang ke-10, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali kebaikan. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin wa qala kulu minat tayyibati wa'malu shaliha wa qala ya ayyuhalladzina amalu kulu min tayyibati ma razaqnakum.
Tsumma dzakara rajul yutilus safar as'a akbar. Tsumma wa yamuddu yadahu ilas sama wa yaqul ya Rabb ya Rabb. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu wa haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabulah. Yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali kebaikan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan para utusannya. Ya ayyuhar rasul, ya, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan kerjakanlah amalan-amalan soleh. Kemudian Allah menyeru kepada orang-orang mukmin, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari kebaikan-kebaikan dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan seseorang yang mana beliau bersafar panjang, kemudian terlihat di rambutnya itu kusut, rambutnya kusut karena yang namanya safar panjang itu, dan juga penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi apa yang dia makan dari sesuatu yang haram, apa yang dia minum dari sesuatu yang haram, dan apa yang dia pakai dari sesuatu yang haram, dan dia dikenyangkan oleh sesuatu yang haram, maka Rasulullah bersabda, doa tersebut tidak akan terijabah. Doa tersebut tidak mungkin terijabah. Maka pemirsa Lazismu TV yang dirahmati Allah, kita harus memperhatikan apa-apa yang di sekitar kita yang berkaitan dengan kita, baik itu makanan, minuman, bahkan pakaian yang kita pakai. Kita harus memastikan kehalalan tersebut supaya doa kita tidak tertahan, atau supaya doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa Lazismu TV yang dirahmati Allah, 4 perkara yang dapat membuat hidup kita sengsara. Semoga kita dijauhkan dari 4 perkara tersebut. Maka itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.